karena Buggy ternyata mengenal dengan Shanks. Serangan Buggy akhirnya mengenai topi Luffy, dan hal itu membuat Luffy sangat marah. Terlebih lagi setelah Buggy mengetahui itu topi Shanks, Luffy akhirnya memaksa Buggy sedikit memberitahu mengenai Shanks padanya. Walau Buggy mengatakan bahwa Shanks adalah orang yang ia benci, Buggy akhirnya mengingat masa lalunya. Saat masih jadi pemuda, Buggy dan Shanks satu kapal dan sering ribut berdua. Saat kapal mereka diserang, Buggy menemukan peta harta karun. Bukannya diserahkan pada sang kapten, ia malah menyimpannya sendiri. Malamnya, Buggy malah mengobrol santai dengan Shanks. Mereka membahas mimpinya satu sama lain. Walaupun sama akan menjadi kapten bajak laut, jalan mereka tentunya berbeda. Shanks juga memberitahu soal penemuannya saat perang tadi, yaitu buah mitos atau disebut buah iblis, yang mana jika buah itu dimakan, maka pemakan akan mendapatkan kekuatan, namun tak akan bisa berenang. Bahkan beberapa orang menjual buah itu ratusan juta beri. Obrolan tersebut membuat Buggy berpura-pura memakan buah iblis keesokannya. Karena buah itu palsu, maka tak memiliki efek apapun. Dan para kru kapal juga tak mempercayai mengenai buah iblis, jadinya mereka biasa saja. Padahal Buggy menyembunyikan buah iblis aslinya dan peta yang ia dapatkan. Namun karena Shanks mengagetkan Buggy tak sengaja menelan buah iblis aslinya. Petanya juga jatuh ke dalam air, jadi ia terpaksa nyemplung dan efek dari buah iblis itu langsung membuat Buggy tak bisa berenang. Begitulah yang Buggy ceritakan. Setelah itu, perhatian Buggy malah teralihkan pada Nami. Ia pun malah menyerang Nami dengan kekuatannya. Di sisi lain, para penduduk kota khawatir karena mayor kota mereka tak kunjung pulang. Maka dari itu, mereka kompak mencarinya ke markas Buggy yang menginvasi kota mereka. Kembali pada Luffy, Buggy yang dihina Nami akhirnya kembali menyerang. Pada akhirnya Luffy berhasil menumpaskan Buggy untuk saat ini. Nami juga berubah pikiran setelah semua yang terjadi dengan Luffy. Ia memutuskan untuk gabung jadi krunya. Ia juga akan memperbaiki topi jerami berharga milik Luffy. Setelah mereka kembali pada Zoro dan mayor kota, mereka bertemu dengan para penduduk yang sedang mencari para bajak laut. Bodohnya, Luffy malah mengakui bahwa dirinya seorang bajak laut. Alhasil, para penduduk itu mengejar mereka. Namun kejaran itu dicegal oleh anjing yang Luffy tolong. Anjing itu menjadi saksi bisu pertolongan Luffy di kota mereka. Sehingga Luffy dan krunya berhasil kabur ke kapal mereka. Mayor kota yang baru saja sadar langsung emosi pada Luffy. Ia langsung sesegera mengejar tiga pemuda itu ke pesisir. Dengan bualan dan emosinya, ia hanya bisa berterima kasih sembari meneteskan air matanya. Di tengah laut East Blue yang tenang terdapat desa kecil yang bernama Desa Sirup. Di kediaman desa, tiba-tiba seorang anak berteriak bahwa desanya akan diserang oleh bajak laut dan menyuruh warga untuk pergi. Sementara di tengah laut, Luffy dan lainnya sedang berdebat agar tidak menuju Grand Line secepatnya. Oleh karena itu, Nami menyarankan menuju Sirup Village untuk mendapatkan kapal dan mereka pun setuju menuju ke sana. Sedangkan para warga di desa itu sedang mengejar anak yang berteriak tadi karena dia adalah pembohong terbesar di Sirup Village bernama Usopp. Di pelariannya, Usopp bersembunyi di atas pohon yang tiba-tiba dihampiri oleh dua bocah yang ia anggap anak buahnya. Lalu Usopp menanyakan keberadaan anak buahnya yang satu lagi. Belum selesai Usopp bicara, terdengar suara anak buahnya dari jauh yang berteriak bahwa ia melihat bajak laut menuju ke Sirup Village. Mendengar hal itu, Usopp pun ketakutan dan mencoba kabur. Tapi anak buahnya mengatakan bahwa bajak laut itu hanya ada 3 kru saja. Usopp pun balik badan dan langsung ingin melawan bajak laut tersebut. Di pesisir pantai, Luffy yang baru saja menepi langsung disambut dengan peluru ketapel Usopp yang menyerangnya. Saat itu, Usopp mengatakan bahwa ia adalah bajak laut yang menguasai desa tersebut dengan bawahannya yang sangat banyak. Tapi hal tersebut tidak menakuti Luffy dan lainnya karena tahu Usopp bohong. Lalu Usopp mencoba menyerang Luffy, tapi ia mengutip sebuah kalimat yang membuat Usopp terintimidasi. Luffy dan Zoro pun tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa ia mengutip kalimat itu dari Shanks, yaitu bajak laut yang Luffy hormati. Setelah mendengar nama Shanks, Usopp terkejut karena Luffy mengenal Shanks. Luffy juga menebak bahwa Usopp adalah anak dari Yasop, penembak jitu yang menjadi kru Shanks. Itu membuat Usopp lebih terkejut dan meminta Luffy menceritakan tentang bagaimana ia mengenal ayahnya.
Luffy bercerita karena Usopp sangat mirip dengan Yasop, makanya ia langsung mengenali Usopp. Terlebih lagi, saat Luffy kecil, ia sering diberitahu Yasop jika ia memiliki anak seumurannya. Usopp sangat bangga ayahnya berada di kapal bajak laut terkenal. Di sela obrolannya, Nami menanyakan apakah Usopp punya kenalan yang bisa memberinya kapal. Tapi dengan cepat Usopp menjawab bahwa itu hanyalah desa kecil yang tidak punya apa-apa. Zoro pun menyela bahwa di atas bukit ada satu rumah mewah besar. Itu membuat Usopp terkejut dan teringat sesuatu yang membuatnya segera pergi. Saat itu Luffy dan lainnya kebingungan, lalu datanglah anak buah Usopp yang sedang mencari kaptennya. Singkatnya mereka menunjukkan di mana Usopp berada saat itu. Ternyata Usopp sedang menghibur gadis pemilik rumah mewah yang katanya depresi karena kehilangan orang tuanya. Mengetahui Usopp mengenal pemiliknya, Luffy dan lainnya bergegas masuk melewati pagar untuk meminta kapal. Tapi baru saja masuk, mereka ditegur oleh penjaga di sana. Sementara Usopp bersembunyi di balik pohon, Luffy diusir oleh kepala pelayan yang bernama Klahadore. Dengan cepat Luffy mengatakan apa yang mereka inginkan, yaitu kapal. Tapi Klahadore menolaknya. Klahadore lalu menghina Usopp dan ayahnya yang merupakan bajak laut. Hal itu membuat Usopp marah dan langsung memukul Klahadore sembari berkata bahwa ia bangga karena ayahnya adalah bajak laut yang hebat. 商人だとか実はTapi Klahadore kembali memprovokasi Usopp, sehingga Usopp akan memukulnya lagi tapi dicegah oleh putri rumah tersebut yaitu Nona Kaya. Usopp pun pergi dan berkata ia tidak akan datang lagi ke rumah tersebut. Setelah hal tersebut, Nami dan Zoro serta anak buah Usopp duduk di pinggir jalan dan melihat orang aneh yang berjalan mundur. Ia berkata ia adalah ahli hipnotis bernama Django. Ia juga menunjukkan sedikit trik hipnotisnya. やるのかジャンゴ Di sisi lain, Luffy dan Usopp berbincang di pinggir tebing dan tidak sengaja melihat Klahadore dan Django. Luffy dan Usopp mendengar percakapan mereka berdua yaitu tentang rencana membunuh Nona Kaya dan menguasainya semua harta miliknya. Hal tersebut terdengar oleh Luffy dan Usopp di sana. Django juga mengungkapkan identitas asli Klahadore sebagai Kapten Kuro. Mendengar hal itu, Luffy langsung bangkit dari persembunyiannya dan malah berteriak agar tidak menyerang Nona Kaya. Lalu Django menghipnotis Luffy sehingga jatuh dari tebing yang tinggi. おい貴様ら眠くなる Tetapi Klahadore tidak khawatir karena reputasi Usopp di desa adalah pembohong, jadi tidak akan ada yang percaya padanya. Luffy yang terjatuh dianggap mati oleh Klahadore dan Django. Di sana pun terlihat pasukan Django yang siap menyerang Syrup Village besok pagi. Usopp berlari menuju pemukiman dan berteriak memberitahu penduduk bahwa desanya akan diserang bajak laut besok pagi. Tapi penduduk keluar dengan marah dan mengatakan bahwa yang ia katakan semuanya bohong. Di saat bersamaan, Nami, Zoro, dan anak buah Usopp menemukan Luffy yang tertidur di pinggir pantai. Di rumah Nona Kaya juga diberitahu oleh Usopp untuk melarikan diri, karena ia akan dibunuh. Usopp memberitahu bahwa Klahadore adalah bajak laut, tapi tentu saja Nona Kaya tidak percaya pada Usopp. Usopp berusaha menjelaskan semua kepada Nona Kaya, tapi Nona Kaya sudah kehilangan kepercayaan kepada Usopp dan menganggap semua yang dikatakan Usopp kebohongan. Terlebih lagi, Usopp mengatakan tentang Klahadore yang merupakan pelayan kesayangan Nona Kaya. Di tengah-tengah itu, pelayan Nona Kaya lainnya mendengar keributan dan segera menodongkan pistol kepada Usopp. Usopp yang panik pun langsung menggendong Nona Kaya untuk melarikan diri. Nona Kaya refleks menampar Usopp karena tingkah Usopp. Lalu saat Usopp akan pergi, ia ditembak oleh pelayan Nona Kaya dan mengenai tangannya. Saat bersamaan juga warga yang mengejar Usopp datang dan memburu Usopp. Di situ Usopp tertegun dan bertanya-tanya kenapa tidak seorang pun percaya padanya. Sedangkan di pantai, para bajak laut sudah siap menyerang pada esok paginya. Tapi Usopp masih termenung mengingat kenangan bersama Nona Kaya. Lalu tiba-tiba Luffy dan lainnya menegur Usopp dan mengatakan untuk memberitahu penduduk tentang bajak laut yang akan menyerang. Usopp tertawa dan menganggap kepada anak buahnya bahwa itu adalah kebohongan juga. Tak disangka anak buahnya kecewa kepada Usopp. Usopp berniat menghadang bajak laut itu sendirian di pantai agar para penduduk mengira itu adalah hari-hari normal seperti biasanya. Karena tekad Usopp, kru Luffy pun akan membantunya melawan bajak laut tersebut. いつもじゃねえぞあいかで命かけるか Malam harinya Luffy dan lainnya menyiapkan strategi untuk melawan bajak laut kucing hitam. Di lain sisi, Klahadore kembali ke rumah besar dan mengungkapkan identitas aslinya kepada pelayan yang ada di sana dan menyerangnya saat Nona Kaya tertidur. Lalu Klahadore menuju ke kamar Nona Kaya dan menodongkan pisau pada Nona Kaya yang sedang tertidur. Sedangkan bajak laut kucing hitam yang dipimpin oleh Django siap menyerang Syrup Village. Saat itu pun, Usopp serta lainnya
membuat jebakan minyak di jalan masuk yang menuju desa dengan maksud para bajak laut akan tergelincir. Tidak disangka, setelah Usop membuat jebakan minyak di lereng selatan desa, ternyata bajak laut menyerang dari lereng sisi utara desa. Seketika mereka semua panik dengan cepat. Saat Usop sampai di lereng selatan, ia langsung menembakkan peluru ke tapelnya. Namun ia bingung karena ia sampai duluan padahal Luffy telah pergi terlebih dahulu. Usop mengeluarkan jurus pembohongnya untuk mengelabui bajak laut tersebut sembari menunggu Luffy yang tersesat. Usop juga menawarkan harta Nami yang ditemukan bajak laut dan menyuruhnya pergi. Namun Nami datang dan memukul Usop karena telah sembarangan memberikan hartanya. Tanpa basa-basi, bajak laut yang mengira mereka bermain-main langsung menyerang mereka. Walaupun Usop telah menyerang bajak laut tersebut, tetap saja bajak laut berhasil menerobos masuk ke Shirop Village. Belum sampai di desa, tiba-tiba bajak laut dihempas oleh kekuatan Luffy dan Zoro yang baru saja sampai. Dan di rumah Nona Kaya, Klahadore menunggu pasukannya yang datang terlambat sehingga membuatnya menyusul ke pantai. Kapten Django mencoba menghipnotis krunya agar lebih kuat. Dan benar saja mereka bertambah kuat sehingga Luffy dan lainnya kaget. Para bajak laut menyerang dengan brutal, tapi tak disangka Luffy juga ikut terhipnotis dan menjadi brutal juga. Luffy mengamuk dan merusak kapal milik bajak laut kucing hitam, dan saat Luffy akan menghantamkan kepala kapal, ia dihipnotis tidur oleh Django. Di rumah besar, Nona Kaya terbangun dan mendapati pelayannya. Mary terkapar karena diserang Klahadore semalam. Mary mengatakan semua kejahatan Klahadore kepada Nona Kaya. Mary meyakinkan Nona Kaya untuk menghadapi Klahadore dan menyerahkan semua harta kekayaannya, karena semua itu tidak sebanding dengan nyawa Nona Kaya sendiri. Kapten Django lalu mengeluarkan kru andalannya, yaitu Nyaban bersaudara. Ia langsung diperintahkan untuk menyerang Zoro. Zoro tidak bisa bertarung sepenuhnya karena Nyaban bersaudara telah mengambil 2 pedang Zoro. Itu membuat Zoro kewalahan. Nami dengan segera berlari dan akan mengambil pedang Zoro, namun ia diserang oleh Django yang dengan saat bersamaan Django melihat Klahadore sudah ada di depannya dengan tatapan penuh amarah. Klahadore atau Kapten Kuro marah dan mengatakan bahwa bajak laut kucing hitam kalah karena mereka lemah. Itu telah memancing amarah Nyaban bersaudara juga dan langsung menyerang Kapten Kuro. Kapten Kuro langsung menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang telah ia tinggalkan selama 3 tahun. Dengan kekuatannya, Kapten Kuro menyuruh Nyaban bersaudara mengalahkan Zoro dan lainnya. Saat semuanya sibuk bertarung, Nami berlari dan membangunkan Luffy. Semuanya siap bertarung, tapi secara tiba-tiba Nona Kaya datang dan mendekati Kapten Kuro dari belakang. Dan benar saja Nona Kaya diserang oleh Kapten Kuro sehingga Usop refleks menyelamatkannya. Nona Kaya juga meminta maaf kepada Usop karena sudah tidak percaya padanya. Di situ Kapten Kuro berpura-pura baik pada Nona Kaya, tapi ia sudah tidak percaya lagi pada Kapten Kuro. Nona Kaya mengatakan jika Kapten Morgan ingin hartanya ambil saja, tapi tinggalkan Shirop Village. Dengan cepat Kapten Kuro menjawab selain harta kekayaannya, ia juga menginginkan ketenangan yang ia bangun dengan para penduduk desanya, yang artinya Kapten Kuro tidak ingin penduduk desa menganggapnya jahat. Sebagai gantinya, ia telah menyusun rencana agar semua terjadi seolah-olah karena bajak laut dan kecelakaan. Saat Kapten Kuro terkapar, 3 bocil bawahan Usop malah menghajarnya. Setelahnya, Kapten Kuro kembali bangun dan langsung menendang Usop. Kapten Kuro juga akhirnya mengetahui bahwa Luffy adalah pemakan buah iblis. Hal ini membuat semua kru Kapten Kuro dan Django juga terkejut karena mitos semacam itu ternyata ada. Kapten Kuro akhirnya memerintahkan Django untuk membawa Kaya dan memaksanya menulis surat wasiat untuk dirinya. Sehingga pertarungan antara kru Luffy dan Kapten Kuro pun kembali terjadi. Usop yang sudah tak memiliki tenaga lagi akhirnya dengan lantang memerintah para bocil untuk membawa Kaya kabur ke hutan. Namun tetap saja, Django dengan santainya mengejar anak-anak tersebut.
Di sisi Zoro juga, ia berhasil membantai Buci dengan pedang-pedangnya. Usopp benar-benar berusaha untuk mengejar Django ke dalam hutan, namun ia sangat lemas dan tak bisa berbuat apa-apa. Para kuro-kuro juga menertawainya sehingga Luffy langsung menghantamkan batu pada mereka. 俺たちが引き受けた。 Zoro yang sudah selesai dengan Buci langsung menggendong Usopp untuk mengejar Django dan Luffy akan melakukan duel seriusnya dengan Kuro. Berhasil menghantamkan wajah Luffy, para kru Kuro menyoraki nama Kuro untuk apresiasi. Namun sang kapten malah marah karena selama 3 tahun ia sudah menghapus nama tersebut. Sedikit menyoroti masa lalu Kuro, saat ia masih aktif jadi bajak laut, ia merasa bosan dan selalu dikejar-kejar oleh para marin. Ia pun akhirnya memiliki rencana untuk menghapus namanya sebagai Kapten Kuro. Saat kapalnya diserang, ia sendirian masuk kapal marin dan menghajar semuanya. Di sana, ia meminta Django untuk menumbalkan satu krunya dan satu marin untuk dihipnotis. Tumbalnya dihipnotis, jadi Kapten Kuro, sedangkan petugas marin dihipnotis telah menangkap Kapten Kuro dan diminta untuk memenggalnya nanti. Setelah itu, dengan penuh semangat, Kapten Kuro langsung menghajar kembali Luffy. Namun sayang kali ini ia lengah. Di sisi para bocah, mereka terus berlari sejauh mungkin. Namun karena Kaya sangat lemah dan penyakitan, mereka tak bisa lanjut berlari. Sehingga trio bocil ini bertekad untuk bertarung melawan Django demi Kapten Usopp mereka. Sedangkan di sisi Luffy, ia berhasil merusak 5 cakar Kuro. Kuro juga berusaha untuk bangkit, sembari berkata pada semua krunya bahwa ia akan membunuh mereka semua bersama dengan Django setelah rencana ini selesai. Tak ada pilihan lain, para krunya hanya bisa memohon sebelum Luffy akhirnya menghajarnya kembali. Kuro pun kembali bangun, dan sepertinya ia akan mengeluarkan jurus untuk membantai mereka semua di sana. Kapten Kuro akhirnya melakukan jurusnya yang bernama Sakushi. Nami juga baru selesai dengan aksi perampokannya. Ia juga ikut terkejut melihat keramaian di luar tiba-tiba jadi sepi dan hening. Setelah itu terjadilah cabikan Kapten Kuro secara acak dan satu persatu kepada para krunya. Luffy juga terkena, namun dengan instingnya yang kuat, ia berhasil menangkap Kuro dan langsung membantingnya. Kuro tidak selama itu, ia kembali bangkit dan kembali menggunakan Sakushinya untuk membantai semua orang di sana. Sedangkan trio bocil memulai aksinya dengan menipu si Django. Serangannya cukup efektif, namun Django berhasil membuat mereka terkapar juga pada akhirnya. Sehingga Kaya terpaksa keluar dari persembunyiannya agar trio bocil tak dieksekusi oleh Django. Ia pun akan sukarela menulis surat wasiatnya walaupun akan mati juga pada akhirnya. Setelah menulis surat wasiatnya, Kaya hendak dibunuh oleh Django. Namun tiba-tiba Zoro